Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Teori dan perhitungan investasi, penganggaran modal dalam penentuan keputusan investasi, dan teknik penentuan aliran kas proyek. Baik, silakan menyaksikan. Poin pertama, teori penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi potensi investasi dan proyek besar. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah investasi tersebut akan menghasilkan pengembalian yang cukup untuk membenarkan penggunaan dana perusahaan. Beberapa teori yang mendasari penganggaran modal meliputi: yang pertama, nilai waktu uang. Teori ini menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang di masa depan karena potensi pendapatan, bunga, atau keuntungan investasi. Yang kedua, teori pasar efisien. Teori ini berpendapat bahwa harga aset di pasar modal mencerminkan semua informasi yang tersedia. Yang ketiga, teori pilihan nyata. Teori ini mengakui bahwa keputusan investasi seringkali memiliki fleksibilitas dan opsi untuk menunda, memperluas, mengurangi, dan menghentikan proyek di masa depan sebagai respon terhadap perubahan kondisi. Baik, poin kedua, teknik penentuan aliran kas proyek, yang dimana pertama, aliran kas masuk. Aliran kas masuk adalah kas yang diterima oleh perusahaan dari proyek seperti pendapatan penjualan atau penghematan biaya. Yang kedua, aliran kas keluar, yang dimana aliran kas keluar adalah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk proyek seperti biaya investasi atau biaya operasional. Yang ketiga, aliran kas bersih. Aliran kas bersih adalah selisih antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Baik, poin ketiga yaitu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan aliran kas proyek meliputi: yang pertama, investasi awal. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada awal proyek termasuk biaya pembelian aset, instalasi, dan modal kerja awal. Yang kedua, aliran kas operasional. Aliran kas masuk dan keluar yang dihasilkan dari operasi proyek selama masa pakaiannya, seperti pendapatan, penjualan, biaya produksi, dan pajak. Yang ketiga, yaitu aliran kas terminal. Aliran kas yang terjadi pada akhir masa pakai proyek, seperti nilai sisa aset atau pelepasan modal kerja. Dan yang keempat, pajak. Dampak pajak terhadap aliran kas proyek harus dipertimbangkan karena pajak mengurangi keuntungan dan oleh karena itu mengurangi aliran kas masuk bersih. Dan yang terakhir, biaya peluang atau nilai dari sumber daya yang sebenarnya dapat digunakan untuk tujuan lain atau keputusan investasi. Baik, poin yang keempat yaitu kriteria keputusan yang umum digunakan, yaitu NPF. Proyek diterima karena diharapkan menambahkan nilai bagi perusahaan. Yang kedua itu IRR atau biaya modal. Proyek diterima karena tingkat pengembaliannya melebihi biaya modal. Selanjutnya itu payback period atau target. Proyek diterima jika waktu pemilihannya sesuai dengan target perusahaan. Selanjutnya itu PI adalah proyek diterima karena nilai sekarang manfaatnya lebih besar dari biayanya. Selain itu, faktor-faktor seperti kesesuaian strategis proyek, risiko proyek, dan ketersediaan sumber daya juga